Halo, perkenalkan nama saya Lala Indrawati dengan NIM 1930102040004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 1930 1020 4003. Perkenalkan, nama saya Bella Kristina dengan NIM 1930 30 20 40 40. Halo, perkenalkan nama saya Siska, NIM 1930 30 20 40 35. Perkenalkan, nama saya Desar Tika Violin, NIM 1930 30 20 40 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra dengan NIM 1930 20 20 40 12. Perkenalkan, nama saya Ilwin Hayu Andriana dengan NIM 1930 30 20 40 39. Kita masuk ke teori pertama, yaitu teori pemrosesan informasi. Alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu teori belajar sibernetik. Dalam teori belajar sibernetik, pengertian belajar adalah proses pengolahan informasi. Teori ini berasumsi bahwa tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk semua siswa. Dengan ini artinya jika ada satu orang siswa dan siswi lainnya menerima suatu informasi yang sama, akan tetapi proses belajar dari informasi tersebut berbeda. Kembali ke topik awal, yaitu teori pemrosesan informasi. Secara sederhana, teori pemrosesan informasi dapat dikatakan bahwa peserta didik melakukan proses untuk mengolah informasi, memonitoringnya, serta melakukan strategi secara bersamaan. Adapun proses informasi atau pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, encoding. Encoding adalah proses masuknya informasi ke dalam memori. Yang kedua, stroke. Stroke adalah informasi yang didapat melalui memori jangka pendek akan diproses dan dilanjutkan ke memori jangka panjang. Serta yang terakhir adalah retrieval. Retrieval adalah akhir dari prosesnya memori. Kedua yaitu kondisi internal. Nah, di dalam kondisi internal ini terdapat kemampuan yang telah ada pada diri siswa tersebut atau pada diri individu sebelum mereka mengenal hal-hal yang baru. Dengan kata lain, berarti kondisi yang mempengaruhi belajar siswa yang ditimbulkan oleh mereka sendiri atau pada diri mereka masing-masing seperti motivasi belajar dan keadaan psikologis. Sedangkan kondisi eksternal, kondisi belajar yang ditimbulkan dari luar diri mereka. Di dalam hal ini terdapat lingkungan belajar siswa atau kondisi yang di luar diri pribadi siswa tersebut. Nah, terdapat 3, yaitu pertama, keluarga. Keluarga berperan penting dalam hasil belajar peserta didik maupun siswa tersebut. Nah, yang kedua, sekolah. Sekolah menciptakan kondisi pembelajaran yang sangat baik, meliputi guru, sarana, prasarana, ataupun kurikulum dan sebagainya. Yang ketiga yaitu masyarakat. Karena peserta didik hidup di dalam berkecimpung di tengah-tengah masyarakat tersebut. Teori belajar menurut Landa. Landa sendiri merupakan seorang tokoh yang mengembangkan teori belajar sibernetik. Dan menurut Landa sendiri, dalam proses pembelajaran ada beberapa cara berpikir, yaitu yang pertama adalah proses berpikir algoritmik, yaitu di mana proses berpikirnya sistematik, tahap demi tahap, dan lurus menuju satu tujuan target tertentu. Dan yang kedua adalah cara berpikir heuristik, di mana cara berpikir ini divergen dan menuju ke beberapa target sekaligus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori belajar menurut Fast dan Scott. Yang mana teori belajar ini itu terbagi menjadi 2, yaitu teori belajar secara serealis dan teori belajar secara Wallis. Nah, keduanya ini
mempunyai sebuah kesamaan, yaitu sama-sama berpikir secara menyeluruh, tetapi juga mempunyai sebuah perbedaan. Bahwa teori belajar secara serealis ini lebih menekankan kepada cara berpikir secara subernestik, yang artinya berpikir secara bertahap atau secara sistematika. Yang artinya bahwa manusia itu ia yang mengolah informasi, ia yang memikirkannya, dan ia pula yang menciptakannya. Artinya ia secara detail gitu ya. Beda kalau dengan belajar secara teori Wallace ini. Kalau dia secara Wallace itu dia secara instan, atau dia melompat langsung ke depan. Dia langsung melihat secara utuh gitu ya. Nah, misal kita melukis gitu. Kita tidak memandang cara membuatnya, tapi kita memandang bagaimana kejadian dari sebuah lukisan tersebut. Teori pembelajaran sibernetik. Nah, yang pertama dalam teori pembelajaran sibernetik ini menurut Suciati dan Prasetya Irwan, dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa langkah-langkah yaitu dalam teori sibernetik ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada tujuan-tujuan dalam pembelajaran teori sibernetik ini. Yang kedua kita menentukan terlebih dahulu materi dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, dalam teori ini kita mengaji terlebih dahulu sistem informasi yang terkandung di dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini yang keempat yaitu terlebih dahulu juga kita menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Contohnya apakah di dalamnya itu ada algoritmik atau heuristik. Nah, selanjutnya itu menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Kemudian di sini yang terakhir kita terlebih dahulu menyajikan materi agar kita membimbing siswa dalam belajar itu dengan pola yang sesuai. Jadi mungkin sekian video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.